dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ad-da'watu ilal faraid. Ya. Sampai apa? Oh, iya. Isaluhu sallallahu alaihi wasallam al-kutuba ma ashabihi ila mulukil afaq wa ghairihim yad'uhum ila Allah azza wa jalla wa ila ad-dukhuli fil Islam. Irsaluhu adapun mengirimkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kutuba kepada beberapa surat. Irsaluhu adapun mengutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kutuba kepada beberapa surat. Ma ashabihi beserta sahabat-sahabatnya baginda Nabi ila mulukil afaq kepada raja-raja penjajahan dunia. Ila mulukil afaq kepada raja-raja penjajahan dunia. Wa ghairihim dan selain mulukil afaq yad'u keadaan berdakwah ila nabihum kepada mulukil afaq wa ghairihim yad'u keadaan berdakwah ialah baginda Rasulullah kepada mulukil afaq wa ghairihim berdakwah ila Allah ibadah Allah azza wa jalla wa ila dukhuli dan kepada masuk fil islami di dalam Islam. Setelahnya Rasulullah di Madinah mulai pengiriman, terjadi peperangan dan Allah kasih menang. Rasulullah mengirim surat Raja Persia ke Syam sana, orang-orang Nasrani kirim surat yang isinya dalam surat ini mengajak mereka agar memeluk Islam. Agar ya beberapa lah Rasulullah, selagi kita ini berdiam diri di tempat kita hina, akan dijajah oleh mereka. Kita yang ke sana. Ulama kirim surat. Akhirnya apa? Negosiasi dalam surat ini. Akhirnya kirim Persia sana ke Irak, Iran, Raja Kisra. Dikirim surat Rasulullah. Suratnya dalam dirobek-robek sama Raja Kisra. Apa ini? Robek-robek. Utusan pulang ya Rasulullah, surat Tuhan dirobek-robek. Semoga Allah robek-robek kerajaan dia. Robek betul. Nah, waktu Rasulullah mengirim surat kepada Raja Herakles yang ada di Syam, orang-orang Nasrani. Syam itu ya Palestina, Lebanon, Syria, Yordan. Itu dia hampir iman. Mengajak kaumnya enggak mau, akhirnya tetap dalam kenasranian. Jadi sejak Rasulullah hidup sudah dikirimi surat oleh raja-raja Rasulullah. Prakteknya di dalam khilafahnya Abu Bakar. Prakteknya itu khilafahnya Abu Bakar mulai ngirim peperangan. Terus dalam khalifahnya Umar lah ini. Dulu disurati Rasulullah, ditindaklanjuti oleh Umar. Qadisiyah, Irak dan Iran waktu di Qadisiyah itu Syam, kirim lagi jemaah ke sana. Nah, ini pemikiran ini hidup lagi dalam tabligh. Maulana Ilyas dikirim rombongan kemana-mana. Ya kadang-kadang orang kafir yang layak dikirimi surat oleh orang-orang tabligh. Ini surat untuk memeluk Islam. Ya jamaah-jamaah. Ini kemarin Sulaiman keluar ke mana itu? Keluar ke Papua, 9 orang masuk Islam pada Sulaiman. 9 orang masuk sebelum Sulaiman. Jadi pengiriman rombongan inilah seperti Isalul Kutub seperti itu. Isalul Kutub nanti prakteknya dalam khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar, khilafahnya Utsman.
khilafahnya Ali terjadi perang saudara, khilafahnya Muawiyah, mulai lagi kirim lagi seluruh dunia. Pengiriman rombongan, kita datang di negeri kufur. Kalau kita kuat ya mengajak mereka masuk Islam. Kalau tidak ya kita seperti jamaah-jamaah yang dikirim ke Jepang, kan nggak ada masjid di sana. Apa? Bawa tenda. Jamaah Pakistan, jamaah India, terutama jamaah Pakistan yang sebar seluruh dunia. Dengan ribuan jamaah kan. Nah, Istimewa Rewin itu sampai 6.000 jemaah. 6.000 4.000 jemaah kalau dulu belum pandemi. Kirim ke seluruh dunia. Kemana-mana. Kirim ke Jepang, gak ada masjid, yang bawa tenda. Tapi jalan bikin tenda, terus ada Allahu Akbar, Allah. Koma taklim datang orang. Hanya akhirnya di Jepang kan banyak itu kungfu, pendekar-pendekar yang ahli kebatinan dalam itu. Jemaah Pakistan sedang sholat, dijurus oleh mereka, sangkanya itu jurus apa itu? Sholat. Sangkanya dijurus oleh pendekar Jepang, loncat semua merekanya itu. Ada kekuatan apa di jurus, orang jurus itu loncat semua, terpental jauh. Ya, sudah itu, kamu punya jurus apa kok? Kami jurus kok bisa kepental? Oh kami nggak ada jurus-jurus, kali ini sholat kepada Allah, menyembah Allah. Oh, gitu. Dan seterusnya. Kemudian Istimewa Rewin itu datang kira-kira orang 500.000, setengah juta manusia. Ada dari 85 atau 82 negara, kebanyakan dari Rusia, dari Soviet kebanyakan. Ya. Jadi kita kan Indonesia kirim 500 orang ke sana. Orang-orang Soviet itu nangis-nangis minta dikirim jemaah ke Soviet. Kirim, minta nangis-nangis kirim rombongan ke kami. Akhraja telah mengeluarkan hadis At-Tabarani, Imam Tabarani Anil Miswar bin Makhramah, dari sahabat Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Akhraja telah mengeluarkan hadis At-Tabarani, Imam Ahmad Tabarani rahimahullah, Anil Miswar bin Makhramah, dari sahabat Miswar bin Makhramah. Jadi an ini diringkas saja. Imam Tabarani dari gurunya hanya tabi'innya Miswar. Ini diringkas. Sanadnya ini mukhtasar, kalau ditulis ya panjang sanadnya. Anil Miswar bin Makhramah, dari sahabat Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, qala, berkata dalam Miswar, kharaja, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya, dari masjidnya, ala ashabihi, mendatangi sahabat-sahabat Nabi. Faqala, berkata Rasulullah, innallaha ba'athani rahmatan linnas kafah fa'addu anni rahimakumullah. Innallah sunya Allah Ta'ala ba'atha, itu telah mengutus oleh Allah ni kepada aku, rahmatan, keadaan sebagai rahmat, linnasi, pada manusia, kafatan, seluruhnya. Jadi mana benua yang ada manusianya, aku harus menyampaikan risalah Allah. Kafatan, keadaan seluruh. Fa'addu, maka kamu wahai sahabatku, sampaikanlah risalah dari Allah ini, anni, atas nama dari aku. Kalau aku mati, kamu teruskan ini. Risalah disampaikan pada seluruh manusia di benua manapun. Fa'addu, maka sampaikanlah kalian wahai sahabatku, anni, dari aku, risalah dari Allah ini yang aku diberi oleh Allah, sampaikan pada mereka. Rahimakumullah, rahimah, semoga merahmatikum warahmatullahi Allah ya Allah. Wala takhtalifu, kalian jangan berselisih dalam pengiriman rombongan ini. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih dalam pengiriman rombongan kepada nas kafah itu. Kama ikhtalafa, seperti olehnya berselisih al-hawariyun, golongan hawariyun, ala Isa, atas Nabi Isa.
Nabi Isa juga sama, mengirim Hawariyun untuk dakwah ke sana, dakwah ke sana, dakwah ke sana, mengirim jemaah dakwah. Fa innahu maksudnya Isa, hanya Nabi Isa kan tidak terlalu lama di dunia karena keburu mau dibunuh oleh orang Yahudi sehingga diangkat Allah Nabi Isa ke langit. Setelahnya diangkatnya Nabi Isa, nggak ada penerusnya. Itu Injil yang paling pertama di Injil Yohana itu ditulis sesudah 100 tahun pengangkatan Isa. Jadi Yohana sendiri Injil yang paling lama itu nggak jumpa Nabi Isa, enggak. Berarti kan itu Nasraninya Yohana, bukan Nasraninya Nabi Isa, bukan. Yang Nasrani Nabi Isa itu kaum Hawariyin. Maka rahmat Allah yang maha besar pada baginda Muhammad dan umatnya. Baginda Muhammad wafat, Abu Bakar meneruskan risalah, kan? Umar wafat meneruskan, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah. Terus terjadi daulat Bani Umayyah, masih meneruskan walaupun sudah berbentuk mamlakah. Daulat Abbasiyah lebih besar lagi menyampaikan agama walaupun berupa mamlakah. Sampai sambung kita dari kerajaan Demak sampai ke sini terus. Jadi pengiriman rombongan itu masih terbentuk di dalam umat. Setelahnya Maulana Ilyas ini dari Rasulullah ini terus bangkit lagi pemikiran yang mulia seperti ini, dikirim rombongan kemana-mana. Fa innahu maksudnya Isa. Da'a itu mengajak laisahum kepada kaum Hawariyin. Hanya kaum Hawariyin kan seperti dalam surat Al-Maidah, kan salahnya kan kaum Hawariyin itu salah satu kesalahannya. Apa? Minta jamuan dari langit turun ke dunia. Minta Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takun la'idana wa akhina warzuqna wa takhir. Minta. Akhirnya apa? Lah ini rusaknya setelahnya minta maidah ini, Hawariyin ini. Akhirnya kata Allah, kalau kamu saya kirimin, wahai Isa, wahai kaum Hawariyin, turunin maidah, jamuan dari langit, langsung dari surga, kamu kufur, aku akan saya siksa seberat-beratnya. Nabi Isa sholat, wudu, sholat, turunlah jamuan dari langit, turun ke bumi, makan. Jadi kita sudah lewatkan, orang fakir makan itu jadi kaya, orang jelek makan itu jadi ganteng, orang sakit itu jadi sembuh. Oh, makanan itu luar biasa, makanan dari surga. Tapi Nabi Isa mensyaratkan, awas jangan kau simpan. Syarat jangan makan habis, sudah habis itu aja. Lama-lama kan enak sekali ya. Bagaimana kau simpan untuk anak cucu, untuk apa yang di rumah? Aduh, hanya simpan. Dikutuk jadi kerah. Dikutuk jadi kerah ini, binasa, habis. Sayang, andai kan kamu hari ya memang enggak seperti umat Muhammad terjadi khilafah sih. Fa innahu maksudnya Isa alaihi salatu wassalam, da'a itu berdakwah ila Isahum kepada Hawariyin, ila mithlima kepada sesama dakwah ad'u yang aku dakwahkum kepada kalian wahai sahabatku ilahi pada emak. Nabi Isa juga sama, mengirim jemaahnya kemana-mana seperti aku ini mengirim dakwah sama. Tapi hebatnya umat Muhammad ini lestari khilafahnya dan sahabatnya menyebarkan kemana-mana. Komitmen kepada penyebaran jamaah ini. Kalau kaum Hawariyin akhirnya yang memang Allah menghendaki kepada baginda Muhammad dan umatnya itu kebaikan yang sebanyak-banyaknya, memang dasarnya sih. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Fa innahu maksudnya Isa, da'a itu telah berdakwah ila Isa alaihissalam hum kepada Hawariyun kaumnya, ila mithlima kepada sesamanya dakwah ad'u yang aku berdakwahkum kepada kalian wahai sahabatku ilahi pada ma. Fa amma man ba'uda makanahu faqarihahu
Fa amman maka adapun orang bauda yang jauh ialah man jauh makanuh ialah tempatnya man, faqadiha maka benci ialah man hu kepada pengiriman jamaah. Oh, kalau dikirim jauh Nabi Isa, jauhan. Kalau yang deket-deket nggak mau. Kalau yang dikirim jauhan Nabi Isa nggak mau, nggak suka. Kalau yang deket-deket mau. Fa amman maka adapun orang bauda yang jauh makanuhu ialah tempatnya man, yang Hawarin akan dikirim ke situ yang jauh, fakariha maka benci ialah manhu kepada pengiriman jemaah. Fasyaka maka mengadukan Isa bin Maryam dzalika kepada karihahu ilallah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kaumku dikirim yang jauh-jauh mereka benci, enggak suka ya Allah. Fasyaka maka mengadukan Isa bin Maryam dzalika kepada karihahu ilallah, mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Fasbahu maka berbagi hari ialah kaum Hawariyun termasuk man ini. Wa kullu rajulin ada setiap lelaki minhum dari Hawariyun yatakallamu itu berbicara ialah kullu rajulin bi kalamil qaum dengan kalamnya kaum alladzina wujjiha yang diarahkan ialah kullu rajulin ilaihim kepada kaum. Akhirnya misalkan Nabi Isa mengirimkan kaum ke Turki, Antokiah di Turki. Nabi Isa kan bahasanya Ibrani atau Suryani. Itu pagi-pagi sudah nggak bisa ngomong Ibrani Suryani lagi itu orang ini yang mau dikirim ke Turki. Langsung ngomongnya Turki. Kan cacis keluarganya nggak paham. Nah ini mukjizatnya Nabi Isa. Ya, misalkan yang punya Nabi Isa mau mengirimkan ke Cina umpamanya. Pagi ini orang yang Hawari yang diutus dikirim ke Cina sudah nggak ngomong Suryani Ibrani lagi, ngomongnya Cina. Cacis kan, loh ini kamu ini bisa ngomong begini kan nggak paham keluarganya. Dia juga suka nggak paham omongannya kaumnya sudah. Nah, ini azab ini maksudnya. Jadi fasbahu maka berbagi hailah Hawariyun wa kullu rajulin ada setiap seorang lelaki minhum dari Hawariyun yatakallamu itu berbicara ialah kullu rajulin bi kalamil qaum dengan kalamnya kaum alladzina wujjiha yang diarahkan ialah kullu rajulin ilaihim kepada kaum. Misalkan Nabi Isa akan mengirimkan kaum umpamanya ke Turki atau ke Cina umpamanya. Itu Nabi Isa kan kaum bahasanya Ibrani atau Suryani. Itu si orang yang dikirim tadi sudah lupa bahasa Ibrani Suryaninya. Sudah ngomongnya bahasa Cina umpamanya, bahasa Turki. Cacis. Ya saudaranya, ini kamu ngomong apa ini? Kacau kan? Ya gara-gara nggak mau. Iya jauh. Faqala mak berkata Allahumma wahai Isa, lah itu kan kata Nabi Isa, kamu mau dikirim ke sana, kamu enggak mau, akhirnya kamu ngomongnya bahasanya orang sana kamu. Faqala berkata Allahumma pada Nabi, pada Hawariyun Isa Nabi Isa, hada adapun ini yatakallamu bi kalamil qaum alladzina ujiya ilaihim. Hada adapun ini yatakallamu bi kalamil qaum alladzina ujiya ilaihim. Amrun itu perkara qad azama yang telah bertujuan Allah ialah Allah lakum berkalian alaihi atas hada, makanya faf'alu kamu bekerjalah berbuatlah yang apa saya anjurkan. Ya dalam surat Yasin kan Nabi Isa kan di Palestina sana itu mengirim ke Turki, Antokia itu kaum di Turki, Wakilah tempat lain, 2 orang datang di satu kerajaan yang menyembah patung. 2 orang ini ditonjok di penjara 2 orang ini. Utusan Nabi Isa ini. Maka Nabi Isa mengirim ketiga yang namanya Sam'un.
fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Maka aku kuatkan, kata Allah, itu Nabi Isa, itu utusan yang ketiga. 2 orang masuk penjara semua, 1 orang. Nah, 1 orang ini lebih hebat, bisa bermain politik, bermain apa, bisa semua. Akhirnya tanya, di sini katanya ada 2 orang di penjara. Iya. Salahnya apa? Begini-begini. Panggil. Akhirnya ada orang mati, sudah mati. 2 orang yang di penjara itu, coba kamu doain supaya hidup. Wah, ini yang akhirnya banyak masuk Islam akhirnya. Ada yang ya Islamnya Nabi Isa gitu. Fa'azzazna bi salisin waqalna likum musallin. Akhirnya walhasil wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Maka 3 orang ini berdakwah. Ada 1 orang yang datang dari kota, datang ke kerajaan ini. Kamu mengapa enggak iman kepada 3 orang ini? 3 orang ini kan mengajak tidak minta upah. Hanya rajanya beserta kaumnya udah timpukin patung, dong sampai mati orang ini. Syahid. Akhirnya orang ini dimakamkan. Dalam kisahnya itu, dia langsung masuk surga orang ini. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini lingkaran ini utusan Nabi Isa mengutus. Ini surat Yasin. Kalau nggak salah namanya Habibun Najjar ini. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati rajulun qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man yasma'u wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi wa ilayhi turja'un. Di Yasin kan ayatnya 83. Itu kebun jeruk itu namanya 83 itu. Yasin itu ayatnya 83 ayat. Itu kebun jeruk itu namanya 83 persis. Persis itu. Ajib kan? Ya Allah. Faqala, maka berkata ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata ashabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ya Rasulullah. Faqala, maka menjawab ashabu Rasulullah, beberapa sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu, adapun kami ya Rasulullah, nuaddi, kami akan menyampaikan ilaika, kepada engkau apa yang kau risalah yang Allah itu sampaikan, kami akan sampaikan. Nuaddi, nahnu, adapun kami ya Rasulullah, kami sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuaddi, kami akan sampaikan ilaika, kepada engkau, fab'ath, maka silahkan kau utus, kau kirimlah kepada kami
haitsu syi'ta, sekiranya kau mau. Wah, langsung sahabat siaga satu, apa Rasulullah mau kirim kemana aja. Haitsu syi'ta fab'ats, silakan kau kirim, kau utusna kepada kami sahabat Nabi, haitsu syi'ta, sekiranya kau mau. Fab'atsa, maka mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Hudzafah, kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, ila Kisra, kepada Raja Kisra. Taruhannya nyawa ini, ya kan? Taruhannya nyawa. Itu masuk Abdullah bin Hudzafah kan waktu perang di Qadisiyah di Irak kan yang ngomong dengan Rustum, panglima perangnya orang-orang Persia, Raja Majusi. Kamu datang ke sini ngapain? Kata Rustum, kamu itu datang ke sini ini seperti lenggara, seperti apa itu? Lenggarangan. Tha'lab, lenggarangan yang bisa makan ayam. Datang ke sini, kamu kekenyangan hanya kegemukan, hanya kamu nggak bisa jalan. Hanya datang yang punya kebun, kamu dibunuh. Ini perumpamaan kepada seorang dai yang datang ke tempat cari duit, gemuk, ya kan? Lah, ini lenggarangan ini, taklab. Kata Allah, enggak, kami enggak seperti itu. Dia menjawab Allah dalam, ya nanti ada kisah itu. Ibta'athanallah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah, atau ila ibadati rabbil ibad, wa min jawril adyani ila adalatil islam, wa min tiqid dunya ila sa'atiha wal akhirah. Kata belum nadah ini, aku ini diutus Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama manusia, sekarang dipindah kepada penyembahan Tuhannya manusia, yaitu Allah. Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia daripada kecurangan agama selain Islam, ila adalatil Islam, kepada keadilan Islam. Yang ketiga, kami diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia, hamba-hamba Allah, dari sempitnya dunia kepada lapangnya dunia dan lapangnya akhirat di surga. Kata Ustaz, loh, ini omongan luar biasa ini. Ini bukan omongan orang bego. Ini bukan omongan orang, kata sahabat Muhammad, orangnya buta huruf. Kata siapa? Ini unggul sekali ini. Manusia mulianya kan di sini kan. Mengakui. Wa ba'atha, dan mengutusilah baina Nabi Salid bin Amr, kepada sahabat Salid bin Amr radhiyallahu anhu, ila Haudah bin Ali, kepada Raja Haudah bin Ali, sahibil Yamamah, yang punya negeri Yamamah. Wa ba'atha, dan mengutusilah baginda Nabi Al-Ala Al-Hadrami, kepada sahabat Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu, ila Al-Mundhir bin Sawa, kepada Raja Mundhir bin Sawa, sahibi Hajar, yang mempunyai kota Hajar. Wa ba'atha, dan mengutusilah baginda Nabi Amr bin As, kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, ila Jaifar wa Abbad Ibnail Jalandi, putra duanya Raja Jalandi, Malikaya Uthman, Malikaya Umman, yaitu dua Raja Umman, Abu Dhabi sana Bahrain. Wa ba'atha, dan mengutusnya Rasul Dihyatul Kalabi, kepada Dihyatul Kalabi, ila Qaisar, kepada Qaisar di Syam. Dihyatul Kalabi itu orangnya ganteng sekali. Dulunya raja, masuk Islam. Dihyatul orangnya ganteng, gagah, manis, cerdas. Ini kalau Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah itu mirip Dihyatul Kalabi. Mirip ini. Jibril alaihissalam kalau datang kepada ini itu mirip sahabat Dihyatul Kalabi ini. Itu mirip. Radhiyallahu anhu ila Qaisar sana di Syam, orang-orang Nasrani. Wa ba'atha, dan mengutusilah baginda Rasulullah Suja' bin Wahab Al-Asadi, dari
dari suku Asad, suku Quraisy Asad ini radhiyallahu anhu, ilal Mundhir bin Haris, kepada Raja Mundhir bin Haris bin Samad al-Khussani. Khussan daerah Syam, daerah Syam. Wa ba'atha dan mutusila bin Rasulullah Amr bin Abu Umayyah ad-Damri, Amr bin ilan Najasyi, pada Najasyi yang ada di Ethiopia. Kirim. Ini taruhannya nyawa semua ini. Taruhan nyawa semua. Para jauh maka pada kembali semuanya dari Abdullah bin Khudzafa ilahri, Abdullah bin Khudzafa, Salid bin Amrin, Ala al-Hadrami, Amr bin As, Tihyatul Kalabi, Syuja' bin Wahab al-Asadi, Amr bin Umayyah ad-Damri, semua pulang jami'an semuanya qabla wafatir Rasul, sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghairul ala Hadrami, selain ala Hadrami. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya wa Rasulullah wa huwa adapun ala bil Bahrain, itu masih di Bahrain. Dan satu keterangan Mu'adz bin Jabal juga dikirim ke Yaman. Hadis lain. Sehingga Rasulullah wafat, Mu'adz bin Jabal masih di Yaman. Masih di Yaman. Seperti ala al-Hadrami ini. Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah wafat, Mu'adz bin Jabal masih di Yaman. Nah, maka waktu Rasulullah wafat itu di Yaman, beliau gelisah membuka Quran, ya cerita kematian, berquran, ya cerita kematian. Hanya datang kabar Rasulullah meninggal. Pulanglah ke Madinah, Mu'adz bin Jabal. Fa inna Rasulullah, maka sunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, itu wafatnya baginda Rasul, wa huwa ala bin Hadrami bil Bahrain, itu masih ada di negeri Bahrain. Qala al-Haythami wa fi dalam sanadnya hadis ini Muhammad bin Ismail bin Ayyash wa huwa bin Muhammad Ismail dhaif, itu dhaif. Wa kadza fil Majmu' az-Zawaid, ini sanadnya ada yang dhaif. Tapi wong ini bukan akidah, bukan ahkam, enggak apa-apa. Kalau menerangkan akidah dan ahkam nggak boleh, harus hadis hasan dan sahih. Nah, ini kan hanya pengiriman, bukan akidah, bukan akidah, bukan ahkam. Hadisnya ada yang sanad yang dhaif nggak apa-apa. Tapi juga nanti akan dikuatkan oleh sanad yang lain. Akan dikuatkan oleh sanad yang lain. Qala Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fil Fathul Bari, wa zada, dan menambah ashabus siyar, ialah orang-orang yang ahli sirah, ahli sejarah, menambah annahu bersunya Nabi, annahu sunnah baginda Nabi, ba'athatum Nabi al-Muhajirin bi Umayyah bin Harith bin Abdi Kilal wa Jadil Jarir radhiyallahu anhuma, dikirim ila Dzilqila, kepada Raja Dzilqila. Ila Dzilqila, kepada Raja Dzilqila, termasuk raja-raja Arab. Wasaib, dan mengirim baginda Nabi As-Saib radhiyallahu anhu ila Musailimah, kepada Musailimatul Kadzdzab, yang ngaku jadi nabi. Wa Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ila Muqawqis, kepada Raja Muqawqis di Mesir. Di Muqawqis itu Mesir. Indah. Wallahu a'lam.